Sebelum memulai video ini, tolong untuk di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Ya baik, terima kasih karena telah mampir di channel YouTube saya. Di sini tujuan saya membuat channel YouTube ini dalam melengkapi tugas kuliah saya. Nama saya Anton Paulus Poling, program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas fisika tentang gelombang cahaya. Ya, gelombang cahaya, maka kita akan mempelajari tentang cahaya itu sendiri. Yaitu di sini kita akan mempelajari lebih khusus tentang interferensi, difraksi, polarisasi. Ya, kita masuk pada yang pertama, sifat gelombang cahaya itu sendiri. Sifat gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sifat-sifat cahaya dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang kedua dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Yang berikut dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Yang berikut dapat dijumlahkan atau interferensi, dapat diuraikan atau dispersi, dapat diserap arah getarnya atau polarisasi. Yang berikut bersifat sebagai gelombang dan partikel. Jadi cahaya bersifat sebagai gelombang dan partikel. Di sini kita ketahui bersama bahwa cahaya yang bersifat sebagai gelombang itu merambat tanpa melalui media, sedangkan cahaya bersifat sebagai partikel ialah cahaya yang dapat merambat melalui media. Ya baik, kita langsung saja pada pembahasan kita, yaitu yang pertama spektrum cahaya. Spektrum cahaya merupakan kumpulan sinyal berupa cahaya dengan panjang gelombang dan warna yang dapat dikenal oleh mata. Jadi contoh spektrum cahaya yaitu kita ketahui tentang peristiwa pelangi. Peristiwa pelangi itu dikatakan sebagai spektrum cahaya karena itu merupakan hasil pembiasan yang membuat adanya pembelokan sinar sehingga terjadinya pemantulan dan menyebabkan warna-warna yang menarik. Selanjutnya kita akan membahas tentang interferensi cahaya. Di sini interferensi cahaya merupakan perpaduan dari dua gelombang cahaya. Syarat-syarat interferensi yaitu kedua gelombang cahaya harus koheren atau frekuensi dan amplitudonya sama. Yang kedua, selisih fasenya tetap. Yang ketiga, panjang lintasan berbeda-beda. Panjang lintasan 1 tidak sama dengan panjang lintasan 2 dan seterusnya. Interferensi cahaya yaitu pola hasil interferensi menghasilkan garis terang dan garis gelap. Garis terang merupakan hasil interferensi maksimum saling memperkuat atau konstruktif. Yang kedua, garis gelap merupakan hasil interferensi minimum saling memperlemah atau destruktif. Kita lihat pada gambar, yaitu ada di sini adanya pemantulan yang menyebabkan interferensi cahaya. Jadi kita lihat bahwa di sini titik maksimum itu garis terang, sedangkan titik minimum itu garis gelap, ditandai dengan warna putih dan warna hitam. Warna putih untuk garis terang, sedangkan warna hitam untuk garis gelap. Ya. Selanjutnya kita lihat sama seperti gambar yang tadi. Dari sini, dari cahaya dibiaskan menghasilkan interferensi cahaya. Di sini ada S1D, S2, ada jarak, ada sudut theta, ada sinus theta, dan lain-lainnya. Dapat kita lihat bahwa di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa ada garis terang dan garis gelap, titik maksimum dan titik minimum. Selanjutnya interferensi maksimum terang. Syaratnya kedua gelombang memiliki fase yang sama atau sefase. Dirumuskan dengan D sin theta sama dengan M kali lambda.
atau dengan M 012 dan seterusnya, atau PD per I sama dengan M lambda. Untuk M0 terang pusat atau TP. Untuk M1 yaitu T kali 1, M2 sama dengan T kali 2, M3 T kali 3 dan seterusnya. P merupakan jarak terang ke M dari pusat terang. D adalah jarak antar celah. L jarak celah ke layar. Lambda panjang gelombang. Selanjutnya interferensi minimum atau gelap. Syarat kedua gelombang memiliki beda fase 180 derajat, yaitu jika selisih lintasan sama dengan bilangan ganjil kali setengah, maka D sin theta sama dengan M kurang 1/2 dikali lambda. M yaitu sama seperti yang tadi, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke N atau banyaknya bilangan. Atau PD per I sama dengan M kurang 1/2 dikali lambda. Untuk M 1 sama dengan G dikali 1, M2 sama dengan G dikali 2, M3 sama dengan G kali 3 dan seterusnya sampai ke banyaknya bilangan. P merupakan jarak gelap ke M dari pusat terang. D adalah jarak antar celah. L jarak celah ke layar. Lambda panjang gelombang. Yang berikut garis terang dan garis gelap berurutan. Garis terang dan garis gelap berurutan dirumuskan dengan delta P sama dengan jarak garis terang yang berurutan atau garis gelap yang berurutan. Atau delta PD per I sama dengan lambda. Yang berikut interferensi pada lapisan tipis. Kita lihat bahwa interferensi pada lapisan tipis dapat menghasilkan warna-warna yang indah. Dapat ditunjukkan pada kedua gambar ini. Selanjutnya ditunjukkan yaitu lapisan tipis, indeks bias sama dengan N, udara C, udara I, A, E, F merupakan gaya, E itu energi, dua faktor yang mempengaruhi interferensi pada lapisan tipis yaitu satu, perbedaan panjang lintasan optik, yang kedua perubahan fase sinar pantul. Selanjutnya syarat terjadinya interferensi maksimum terang. 2 ND cos R sama dengan M kurang 1/2 dikali lambda. Dengan M 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. N indeks bias lapisan, D tebal lapisan. Yang berikut syarat terjadinya interferensi minimum gelap atau gelap, yaitu 2 ND dikali cos R sama dengan M lambda. Dengan M yaitu 1, 2 dan seterusnya sampai banyaknya suku. Berikutnya difraksi cahaya. Difraksi adalah peristiwa pelunturan gelombang cahaya melewati suatu celah sempit atau lebarnya lebih kecil dari panjang gelombang, sehingga gelombang cahaya tampak melebar pada tepi celah. Dapat ditunjukkan pada kedua gambar berikut. Dari celah yang kecil menghasilkan difraksi cahaya. Contohnya hampir sama dengan senter. Satu difraksi celah tunggal. Syarat terjadinya garis gelap ke M adalah D sin M kali lambda. Dengan M 1, 2, 3 dan seterusnya sampai banyaknya bilangan. Untuk sudut theta yang kecil berlaku PD per I sama dengan M lambda, sama seperti rumus yang tadi. Syarat terjadinya garis terang ke M adalah D dikali sin theta sama dengan M tambah 1/2 lambda. Dengan M 0, 1, 2 dan seterusnya. Untuk sudut
theta yang kecil berlaku PD per I sama dengan M tambah 1/2 dikali lambda. Pola difraksi minimum gelap dirumuskan dengan D sin theta N dikali lambda sama dengan N dikali lambda. Pola difraksi maksimum terang dirumuskan dengan D sin theta sama dengan N kurang 1/2 dikali lambda. Dengan N 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kita masuk pada polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya merupakan peristiwa terseratnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya tinggal memiliki suatu arah getar. Cahaya dapat terpolarisasi karena peristiwa 1 pemantulan, 2 pembiasan dan pemantulan, yang ketiga bias kembar, 4 absorpsi selektif, yang kelima hamburan. Contohnya seperti pada gambar, polarisasi cahaya terjadi karena pembiasan cahaya menyebabkan pola-pola yang membentuk sudut. Ini merupakan polarisasi bias dan pemantulan. Selanjutnya secara matematis, polarisasi bias dirumuskan N1 sin I P sama dengan N2 sin R. N2 per N1 sama dengan sin I dikali P per sin R sama dengan sin I per sin 90 derajat dikurangi I. Sin I sama dengan sin I per cos I. N2 per N1 sama dengan tan I. Yang berikut polarisasi karena absorpsi selektif. Polarisasi karena absorpsi selektif dapat dilihat pada gambar. Itu karena adanya intensitas cahaya yang dapat menyebabkan absorpsi sehingga menyebabkan polarisasi. Didapat dari I aksen sama dengan 1/2 I dikali cos kuadrat alfa atau biasa dikenal dengan hukum mulus. Yang berikut polarisasi karena pembiasan ganda. Polarisasi karena pembiasan ganda itu diakibatkan karena adanya pembiasan yang berbeda dan berbelok ke arah yang berbeda, mengakibatkan sebuah pola seperti pada gambar di bawah ini yang kita ketahui di gambar ini. Yang berikut polarisasi karena hamburan. Polarisasi juga bisa terjadi karena hamburan. Partikel-partikel gas yang berhamburan seperti pada gambar di sini dapat mengakibatkan hamburan gelombang dan cahaya sehingga menjadi terpolarisasi. Gelombang yang datang tak terpolarisasi, dia akan memantul dan mengakibatkan polarisasi pada partikel-partikel gas tersebut dengan membentuk sudut. Yang terakhir ialah aplikasi gelombang cahaya dalam kehidupan. Yang pertama ialah laser. Laser atau light amplification by stimulated emission of radiation adalah salah satu sumber cahaya yang memancarkan berkas cahaya yang koheran. Laser masuk dalam kelompok cahaya monokromatik. Selain itu, laser juga mempunyai intensitas dan tingkat ketelitian yang sangat tinggi sehingga laser sering digunakan dalam berbagai peralatan. Yang berikut, laser digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Laser diterapkan antara lain untuk alat pemutar CD atau DVD, pemindahan barcode di supermarket, laser printer, dan diolah laser. Laser dalam bidang kedokteran juga digunakan untuk pisau bedah dan untuk
menyembuhkan gangguan akomodasi mata, kitanan, dan lain-lain. Yang berikut mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah peralatan kantor yang membuat salinan ke atas kertas dari dokumen buku maupun sumber lain. Mesin fotokopi zaman sekarang menggunakan serografi, proses kering yang bekerja dengan bantuan listrik maupun panas. Mesin fotokopi lain dapat menggunakan tinta. Yang berikut mesin scanner. Mesin scanner adalah alat yang membantu komputer mengubah gambar atau objek grafis ke dalam kode digital yang dapat ditampilkan dan digunakan pada komputer. Mesin scanner dapat dipadukan dengan suatu software komputer untuk mengenali karakter di scan, namanya optical karakter recognition atau OCR. Yang berikut night vision camera atau kamera malam hari. Kamera ini digunakan oleh manusia untuk melihat pada malam hari tanpa menggunakan lampu atau alat penerang lainnya. Karena kamera ini menangkap sinar inframerah dan merubahnya menjadi sinar tampak, sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Yang berikut sinar X, itu digunakan dalam bidang kedokteran. Sinar X dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, tetapi tidak dapat menembus benda-benda keras seperti hidung, gigi, dan logam. Contohnya adalah röntgen yang digunakan untuk mengetahui bagian dalam tubuh tanpa pembedahan. Contoh seperti pada gambar di samping, sinar X dapat melihat bagian dalam tubuh manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah mampir dan menonton channel YouTube saya.